Oke, terima kasih banyak Mbak Talita. Impresif sekali, menarik banget pembahasannya yang udah dibagikan ke kita. Masalah tentang skill set, kemudian atase, kemudian juga tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang akan yang akan ditujukan ke Mbak Talita. Sebelumnya saya akan jawab dulu Mbak Nabila Haruna, nanti insya Allah akan kita kirimkan ya untuk file PPT-nya. Semoga nanti Coach Put itu akan mengakomodasi. Ini dari Mas Fatoni Wibowo. Menurut Kak Talita, apakah mungkin kedepannya International Conference akan mengarah menjadi digital? Padahal di sisi lain, Kemenparekraf itu sedang berusaha meningkatkan industri MICE. Kira-kira Indonesia akan mendukung digital diplomasi atau masih tetap mengandalkan diplomasi konvensional? Silakan, Mbak Talita. Jadi sebetulnya, thank you for the question. It's a very good question. Ada dua jawaban yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Jadi memang ada beberapa meeting yang memerlukan kehadiran kepala negara ketika membahas ke isu-isu sensitif. Untuk meeting-meeting tersebut sedang dibicarakan dan sedang dimatangkan kira-kira protokol seperti apa yang bisa menunjang isu-isu tersebut. Tetapi untuk isu-isu lain yang mungkin masih bisa dijembatani dengan digital, sejauh ini saya masih melihat bahwa opsi untuk pertemuan digital masih menjadi pilihan banyak orang. Jadi memang belum ada decision final kira-kira apakah Indonesia akan kembali ke pertemuan konvensional atau akan seterusnya menggunakan pertemuan digital, karena memang protokol kesehatannya sendiri pun masih digodok dan mempertimbangkan resiko yang ada, serta kita tahu sendiri bahwa penyebaran COVID itu sangat cepat, sehingga memang saat ini masih diantisipasi untuk pertemuan secara konvensional. Jadi memang ini adalah salah satu items yang masih pending issue dan belum ada kepastian kira-kira ke depannya akan seperti apa gitu. Oke, mungkin sedikit tambahan Mas Fatoni ya tadi ya. Ya. Karena diplomasi konsepnya adalah tacit adjustment, artinya waktu itu penting banget dalam diplomasi. Jadi tidak bisa cepat-cepat gitu. Ini mungkin melanjutkan dari Mas Fatoni Wibowo lagi menanyakan, Kak, apabila diplomasi terjadi di belakang layar, kedepannya apabila digital diplomasi dijalankan, bagaimana kira-kira diplomasi berjalannya, Kak? Apabila diplomasi berjalan di belakang layar, ke depannya bagaimana kira-kira diplomasi berjalan? Sebetulnya gini, Mas, halo? Halo? Silakan, Mbak. Oke. Diplomasi yang berjalan di belakang layar sebetulnya masih saat ini masih tidak kehilangan sentuhannya. Contohnya bagaimana Ibu Menlu memberikan telepon ke menteri-menteri luar negeri yang lainnya, juga ke pimpinan negara yang lainnya. Jadi saat ini memang masih sentuhan jalur pertemanan pribadi masih cukup berjalan, meskipun tidak seefektif jika bertemu langsung, bertatap muka langsung, dan menegosiasikan isu-isu yang berat. Cuman saya melihat bahwa sentuhan networking dan pertemanan pribadi saat ini pun masih dilakukan seperti itu. Oke, terima kasih. Ini ada lagi dari Mas Bramantio Wardana. Ini menurut saya menarik sekali ya pertanyaannya. Negara mana yang saat ini diplomasi digitalnya bisa dianggap lebih berhasil dan lebih efektif dibandingkan negara lain? Sebetulnya banyak yang bagus dan efektif. Kita bisa kasih contoh misalnya New Zealand, Jepang, Indonesia pun nggak kalah menarik untuk digital diplomasinya. Bisa teman-teman lihat di presentasi saya tadi sempat saya ambil beberapa contoh kedutaan kita yang cukup baik dalam melaksanakan digital diplomasi.
dan mengakomodasi kepentingan warga Indonesia selama pandemi COVID. Misalnya how to stay safe, terus peran perempuan di ketika COVID-19, terus juga banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan oleh duta besar kita di luar negeri untuk mengakomodasi warga negara kita di sana. Gitu. Semoga menjawab, Mas Bram. Oke. Ini dari Mbak Nabila Haruna, ini mungkin rada di samping pembahasan kita ya, cuma mungkin apa salahnya dijawab aja. Untuk tahun ini apakah penerimaan diplomat akan dibuka, CPNS maksudnya ya? Kayaknya udah lewat ya. Kemarin aku sempat lihat sudah ada tesnya, sudah ada melewati jalur tes CAT. Mungkin tahun depan kali ya, karena yang tahun ini kayaknya udah lewat tuh. Oke, kita lanjut Mbak. Karena kita masih ada waktu, masih ada kisaran 20 menit lagi mungkin. Oke, Dari Mbak Putri Jayanti, betul. menurut Kakak apakah ada kendala dalam menjalankan digital diplomasi? Jika ada, apakah kendala yang paling signifikan yang dirasakan diplomat? Ini lebih ke teknis ya. Betul. Ini teknis yang saya rasa menjadi kendala bagi banyak organisasi internasional dan negara-negara lain karena penggunaan aplikasi yang saat ini digunakan untuk melaksanakan digital diplomasi itu masih menggunakan third party yang dimiliki oleh private sector. Jadi memang belum ada aplikasi yang sungguh-sungguh dimiliki oleh organisasi internasional, apakah itu UN atau WHO atau ASEAN, organisasi tersebut belum ada, aplikasi tersebut belum ada. Jadi kelemahannya apa? Ketika aplikasi tersebut masih dimiliki private sector, jejak digitalnya dimiliki oleh mereka juga, meskipun dibilang oke, ini fully encrypted dan lain-lain, pasti masih ada jejak digitalnya. Nah, itulah yang akan menjadi kendala karena isu-isu sensitif yang dibahas bisa jadi bukan merupakan konsumsi publik sehingga akan berbahaya jika semisal itu informasi tersebut bocor ke masyarakat. Kendalanya lebih ke masalah security dan mungkin ke depannya kita bisa kerjasama bareng oleh third party vendor itu untuk mengadakan aplikasi yang memang benar-benar datanya dimiliki servernya, datanya dimiliki oleh pemerintah ataupun memang bisa melalui MOU bahwa penyedia aplikasi tersebut akan menjamin kerahasiaannya dan akan berakibat hukum jika sampai membocorkan data-data tersebut. Misalnya seperti itu. Oke, menarik. Ini belum ada yang menanyakan lagi ya. Mungkin Oke, bisa oh, langsung menanyakan. Ini pertanyaan pribadi saya, Mbak. Saya juga sedikit tertarik dengan tentang medical attaché. betul. Sebelumnya apakah medical attaché itu nggak ada atau memang ada beberapa ditempatkan di kedutaan besar atau konsulat jenderal kita atau memang baru terpikirkan sekarang gitu? Sebenarnya medical attaché ini adalah ide dari salah satu profesor yang mengamati digital diplomasi, Cornelia Biola dari Oxford kalau nggak salah. Beliau mengadakan bahwa medical attaché ini memang diperlukan untuk kondisi saat ini. Nah, kalau yang dulu-dulu kita memang melakukan diplomasi tersebut lebih ke general, ya udah memang industri kesehatan aja, tapi bukan dokter-dokter atau diplomat yang sungguh-sungguh dilatih untuk mengenali situasi kondisi emergensi kesehatan saat ini. Nah, ini memang belum pernah ada predensi sebelumnya, unprecedented, sehingga kedepannya mungkin perlu digodok juga apakah memungkinkan untuk melatih para diplomat mengenai dunia kesehatan. Misalnya tidak cuma ekspor import aja, tapi kira-kira alat kesehatan, virus, vaksin seperti apa sih yang diperlukan saat ini seperti itu. Artinya interdisciplinary ya, Mbak. Maksud saya, apakah kalau menurut Mbak Talita, apakah lebih baik mengajarkan seorang diplomat karir atau seorang diplomat kemampuan-kemampuan kesehatan, atau malah mengangkat dokter yang ahli di kesehatan dan diajarkan cara diplomasi? Ada dua pilihan sih. Sebenarnya kita saat ini kan juga memiliki namanya atase perdagangan, atase keamanan, atase pertahanan, dan itu
lintas kementerian. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa dari Kementerian Kesehatan bisa juga memberikan atas kesehatan kemudian di diplomasi kita ke depannya. Tapi memang ide ini belum digodok saat ini, seperti itu. Oke, terima kasih. Ini kita udah ada beberapa antrian pertanyaan, Mbak. Terima Mm-mm. kasih sekali teman-teman. Ini sudah saya beberapa yang saya baca dan menarik-menarik sekali. Salah satunya dari Mbak Lucia Erina. Mau bertanya mengenai foreign aid. Menurut Kak Talita, bagaimana foreign aid seperti emas diplomasi ini dapat meningkatkan citra suatu negara? Menarik. Menarik banget, terutama kita kemarin menerima bantuan masker ya. Tentunya memang saya percaya bahwa namanya bantuan itu selalu meningkatkan citra suatu negara. Seperti misalnya Indonesia juga sempat mengirimkan bantuan-bantuan ke negara Afrika meskipun bukan dalam konteks COVID-19 gitu. Jadi tidak ada salahnya menerima foreign aid, dan ketika negara lain pun mengalami bencana alam, Indonesia juga saat ini sudah mulai memberikan bantuan bagi negara-negara sahabat kita. Nah, permasalahannya di COVID adalah ini pandemi global sehingga negara-negara yang memang memiliki kelebihan dibandingkan negara lain dalam penanggulangan COVID, tentunya jadi memiliki keunggulan untuk memberikan bantuan-bantuan dan meningkatkan citranya. Saat ini Indonesia memang belum memberikan bantuan untuk COVID secara masif, masih berupa penanggulangan bagi WNI. Namun kedepannya tidak menutup kemungkinan ketika misalnya kita sudah mampu memproduksi obat dan vaksinnya, karena sektor obat-obatan di Indonesia juga cukup baik. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Indonesia juga bisa memberikan bantuan yang sama gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Ini dari Mas Hafid Prasetyo. Pendapat Kak Talita tentang New Cold War antara dua poros kekuatan saat ini, yaitu US China yang juga semakin panas akibat pandemi ini. Kira-kira kemana arah polugri Indonesia nih, Mbak? Sebetulnya Indonesia itu negara yang saya cinta karena dari sisi polugrinya pun kita merupakan salah satu negara yang bisa ngobrol sama siapa aja, yang bisa berdiplomasi dengan siapa aja karena kita nggak punya musuh. Nah, saya rasa Indonesia nggak antara ketegangan antara US China akibat masker ya. Tapi Indonesia selalu mencoba menjadi sahabat bagi seluruh negara, dan menurut kami Indonesia sangat baik karena kalau kalian nonton pernyataan pers Menteri Luar Negeri, Indonesia juga saat ini menerima bantuan dari Tiongkok untuk alat tes COVID dan juga ventilator dari US. Jadi jelas bahwa Indonesia tetap berkawan baik dengan kedua belah negara tersebut. Itu aja. Kalau dalam masalah kegiatan itu apa masih melakukan prinsip-prinsip yang di ASEAN, Mbak? Yang dulu ada anekdot yang bilang kalau masalah di ASEAN akan kita taruh di bawah karpet saja, menghindari konflik. Apakah Indonesia masih seperti itu, yang udahlah nggak usah diurus dulu konflik, yang penting persahabatan kita dan kerjasama? Apa masih seperti itu atau ada substansi yang lebih, maaf untuk Sebetulnya abu-abu gitu? Sebenarnya saya kurang setuju kalau semisal disebut disimpan di bawah karpet, karena dengan mekanisme yang ada saat ini, saya rasa ASEAN cukup transparan, dan bagaimana penyelesaian konflik di ASEAN pun juga cukup cukup cepat karena terbantu perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, serta niat dari para pemimpin, para diplomat pun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di ASEAN. I don't think menyimpan di bawah karpet saat ini masih berlaku, tapi saya masih percaya bahwa ASEAN termasuk salah satu negara yang paling aman karena paham di ASEAN Way, atau bagaimana kita itu tidak merasa tinggi, diri kita lebih tinggi dari satu atau negara yang lain. Jadi mekanisme yang ada saat ini terbantu dengan
teknologi, saya rasa penyelesaian masalah di ASEAN cukup baik dan transparan, sehingga teman-teman bisa melihat bagaimana Indonesia juga menyelesaikan konflik-konflik di ASEAN dengan tegas dan transparan tanpa melanggar prinsip persahabatan di ASEAN, seperti itu. Menarik sekali. Ini Mas Hafid masih menanyakan tentang vaksin COVID, Mbak. Ini in order to kemampuan suatu negara ya. Jadi Mas Hafid Prasetyo lebih mengedepankan apakah lebih baik mandiri diproduksi atau kerjasama internasional, artinya dari luar. Menurut Mbak Talita gimana? Ini ada artikel yang sangat menarik dari salah satu dubes kita, Pak Abdul Qadir Jailani. Beliau menulis artikel yang sangat menarik tentang vaksin. Pendapat beliau, permasalahan dari vaksin adalah sebetulnya lebih ke copyright gitu, hak intellectual property. Nah, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ketika para petinggi di level pimpinan bisa ketika para level pimpinan bisa menyatukan pendapat bahwa saat ini property right bisa dikesampingkan dan bagaimana para pemimpin bekerja sama ke depannya supaya memungkinkan produksi vaksin tersebut bisa dilakukan untuk menyelesaikan kepentingan global, saya rasa hal itu cukup baik. Namun kendalanya adalah dengan segala keterbatasan traveling yang ada, juga dengan bantuan dari teknologi digital, apakah memungkinkan untuk mempertemukan para pemimpin negara tersebut. Sehingga menurut saya permasalahannya lebih kepada bagaimana masing-masing negara ingin memenuhi kebutuhan domestiknya baru mampu mengekspor vaksin-vaksin tersebut ke luar negeri. Namun bukan tidak mungkin, saya yakin ketika para pemimpin negara bisa dipertemukan, jalan untuk memproduksi vaksin ke depannya bisa terbuka bagi seluruh negara. Seperti itu. Berarti dengan kata lain, sekarang Indonesia lebih mengedepankan kerjasama, Mbak ya, ketimbang kemandirian, gitu ya? Atau karena menghadapi COVID-19 ini, kita memang tidak bisa melakukannya sendirian, Mas. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang penelitian tentang COVID dan vaksinnya saat ini belum ditemukan, sehingga kita termasuk negara yang memerlukan kerjasama dan bimbingan dari negara lain dalam menyelesaikan permasalahan ini, gitu. Oke, terima kasih Mbak. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita jump to the conclusion. Mungkin ini ada pertanyaan dari Mbak Dinar Ardini tentang ini pelayanan ya, salah satu fungsi diplomat. Bagaimana tentang pelayanan WNI seperti paspor dan dokumen-dokumen dengan adanya digital diplomasi? Apakah pelayanan langsung WNI akan berubah bentuk ke digital? Yang saya tahu saat ini memang sudah ditransformasi sehingga warga negara Indonesia yang mau melakukan perpanjangan paspor atau pelayanan konsuler lainnya wajib membuat janji terlebih dahulu dan kemudian nanti waktu pengambilannya sudah ditentukan oleh KBRI atau KJRI kita di negara tersebut, sehingga mengurangi antrian dan juga meningkatkan keselamatan dari WNI kita sendiri. 100% digital tidak, tapi sudah dijembatani agar sesuai dengan protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku di negara tersebut. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi yang masuk dari Mbak Putri. Ini saya kira ini banget ya, sangat menarik banget dalam negosiasi. Ini terkait skill diplomat, Mbak. Dalam negosiasi dibutuhkan dinamika interpersonal, seperti building trust, confident, personal friendship melalui body language. Lalu bagaimana menurut Kak Talita mentransformasi hal tersebut, melakukan diplomasi secara virtual? Ini terkait dengan negosiasi ya, tentang hegemoni, negosiasi, persuasif, dan maybe coercive. Silakan. Mungkin kalau koersif, saya kok kurang suka untuk koersif diplomasi ya. Jadi sebenarnya ini yang merupakan salah satu hambatan yang kita hadapi selama melakukan diplomasi secara digital. Karena memang trust pertemanan, jalur pertemanan pribadi dan network memang
saat ini merupakan salah satu esensi yang tidak dapat tergantikan dengan diplomasi di belakang layar atau behind the screen, karena kita tahu sendiri bagaimana manusia itu adalah makhluk simbol, kita memaknai bermacam-macam simbol, membaca gerak tubuh dan yang lain, sehingga proses trust building merupakan salah satu hambatan yang kita hadapi selama menjalankan digital diplomasi. Tapi bukan tidak mungkin bahwa dengan digodoknya protokol kesehatan dan protokol-protokol pertemuan selama pandemi COVID, ke depannya kita bisa menemukan cara bagaimana sebaiknya pertemuan tatap muka dilakukan, karena memang saat ini kesehatan jauh lebih penting daripada ya meletakkan para pemimpin di posisi yang berbahaya karena harus membahas suatu isu. Saya rasa saat ini kita masih memiliki waktu untuk mempersiapkan protokol terbaik sehingga trust building ke depannya bisa dilakukan dengan lebih baik dan tidak hanya di belakang layar itu. Oke, dengan kata lain berarti diplomat Indonesia terus menjaga persahabatan, hubungan dengan negara-negara sahabat ya, Mbak ya? Ya, Agar lebih gampang membangun trust-nya ya. betul. Kalau teman-teman lihat juga mungkin bisa follow sosial media account-nya Ibu Menlu. Di sosial medianya Ibu Menlu sering disebutkan Ibu Menlu sedang bertelepon dengan Prime Minister negara A, B, C, D. Saya rasa itu juga masih menunjukkan bahwa sentuhan pribadi, jalur pertemanan pribadi memberikan dampak pada negosiasi dan diplomasi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, kita masih ada kurang lebih 4 menit sebelum kita tutup. Ini ada dari Mas Irsyad Adini. Oke. Untuk seseorang yang ingin menjadi diplomat, skill apa yang kira-kira perlu diasah nih Kak? Katanya. Sebetulnya banyak banget skill yang bisa diasah untuk jadi seorang diplomat, tapi ada beberapa basic skill yang memang teman-teman semua harus punya. Misalnya adalah clerical skill. Nah, diplomat itu nama sebutan gelar diplomatiknya aja tuh sekretari. Jadi third secretary, second secretary, first secretary. Sehingga akan banyak sekali pekerjaan yang related untuk kesekretariatan. Misal, sehari-hari bikin nota, bikin laporan meeting, bikin surat, itu akan jadi makanan teman-teman sehari-hari. Jadi kalau teman-teman nggak suka kerja di belakang layar atau nggak suka kerja kantoran yang administratif yang membutuhkan banyak waktu untuk composing dokumen, mungkin teman-teman bisa pikir ulang apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang teman-teman inginkan. Yang kedua adalah communication skill, bagaimana teman-teman nanti akan sering banget mempresentasikan topik-topik tertentu, juga mempresentasikan kepentingan Indonesia saat kita sidang di luar negeri, dan juga misalnya seminar-seminar seperti ini, itu akan jadi makanan kita sehari-hari. Lalu networking skill, bagaimana teman-teman bisa menjalin pertemanan dengan diplomat-diplomat lain dan para pemimpin-pemimpin negara di kemudian harinya. Ada juga manajemen skill. Diplomat dituntut untuk bisa memiliki manajemen skill, baik manajemen kantor perwakilan, manajemen keuangan, dan manajemen diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memanage hidup kita di tengah tekanan kesehatan pandemi protokol kesehatan saat ini, dan tetap waras menjalankan perlindungan bagi WNI kita. Saya rasa itu merupakan salah satu skill lain yang diperlukan oleh seorang diplomat. Nah, skill-skill lain yang nggak saya sebutin bisa banget teman-teman belajar, misalnya interpreter, juga MC, itu pun juga akan sering digunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Talita. Ini mungkin sekaligus menjawab Mbak Lucia ya. Saya rasa similar, saya rasa ya. Oke, kita tinggal 1 menit sebelum kita tutup, sebelum jam 5 sesuai jadwal kita. Mungkin saya akan jump to conclusions atau merekap dari pembicaraan kita yang sangat menyenangkan sore ini. Thank you, Mas. Diplomasi sekarang mengarah ke digital, pelaksanaan maupun eksekusinya. Kemudian ranah digital memberikan hal baru untuk
kantor perwakilan kita, baik konsuler ataupun kedutaan besar, dengan menggunakan platform-platform baru yang ada. Kemudian COVID-19 dapat mendorong kegiatan diplomasi lebih efisien karena konten dan sosial media Kementerian Luar Negeri langsung mengerti kemana arah dan tujuan pasar atau mungkin konten targetnya ya. Hmm. Kemlu menggunakan YouTube atau platform lain untuk menjawab perkembangan zaman yang mungkin bisa relevan sama keadaan sekarang. Hal-hal demikian masih ada tantangannya walaupun sekarang Kemlu atas nama negara masih dan diplomat juga masih berjuang untuk menyempurnakan hal itu dan beradaptasi. Karena memang beberapa kali bilang kita sedang ada di fase adaptasi, adapting, karena stressful-nya udah lewat kemarin, beberapa bulan lalu, sekarang kita ada di fase adaptasi. Nanti ke depannya akan menjadi, saya rasa insya Allah akan menjadi titik tolak untuk kita lebih berkembang karena dengan deal with this. Mungkin negara bilang new normal itu sendiri. Gitu aja. Terima kasih banyak Mbak Talita dan teman-teman yang berpartisipasi. Sangat menyenangkan. Saya juga dapat ilmu banyak dari Mbak Talita dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Harapannya nanti bisa bertemu lagi di Amin. kesempatan lain dan bertukar pikiran lagi Mbak Talita. Kalau main ke Jogja nanti silahkan hubungi Eh, saya atau teman-teman. Amin, terima kasih Mas. Pesan-pesan saya terakhir buat teman-teman, semua orang itu bisa menjadi seorang diplomat. Bedanya adalah kalau kami yang sudah menjadi diplomat bagi negara Indonesia lebih fokus pada urusan politik, tapi di luar urusan politik, saya yakin anak muda zaman sekarang, teman-teman semua bisa berkontribusi positif bagi diplomasi dan nama baik Indonesia di luar negeri. Tetap semangat, jangan putus asa. Saya percaya generasi muda Indonesia bisa berbuat banyak bagi negeri ini. Itu aja dari saya hari ini. Terima Terima, kasih. terima kasih. Maaf kalau ada banyak kata yang salah atau mungkin kurang berkenan untuk teman-teman dan Mbak Talita. Sebelum saya tutup, saya persilahkan Mbak Siti untuk mengakhiri sesi ini. Virtual floor is yours. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Talita dan juga Mas Ade karena sudah uh, memimpin dan juga menjadi pembicara untuk diskusi webinar pada hari ini The New Diplomacy. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah aktif berpartisipasi dengan bertanya. Semoga apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan teman-teman ke depannya. Nah, jangan lupa kalau misalkan teman-teman ingin ikut terus update kegiatan kita, jangan lupa follow Instagram kita, dan kalau teman-teman ingin mengikuti semua program kita secara gratis dan juga dapat banyak manfaat lainnya, teman-teman bisa mendaftarkan diri menjadi member Coach Potato. Kontaknya juga bisa ditemukan di Instagram. Nah, terima kasih banyak teman-teman. Nah, itu Kak Talita bilang, kalian bisa follow Instagramnya @talita_kumi. Nah, jadi untuk teman-teman, terima kasih banyak hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan webinar berikutnya. Insya Allah webinar berikutnya itu akan 2 minggu lagi dari sekarang. Nah, jadi standby aja ya di sosial media kita dan segera daftarkan diri kamu nantinya. Oke, saya akhiri kegiatan hari ini. Have a good day. Bye. Terima kasih teman-teman.